pagi anak-anak. Senang sekali hari ini Pastor Yung bisa menemani kalian beribadah. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Yuk, kita sama-sama berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Selamat pagi Tuhan, puja terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, puja terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Selamat pagi Tuhan, puja terima kasih. Tuhan telah melihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah cinta Dia. Tuhan Yesus, kami senang Tuhan memberikan hari yang indah kepada kami untuk kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kami mohon Tuhan mau memberkati kami semua di dalam ibadah ini. Kami boleh memuji Tuhan, bersukacita, dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Jagalah hatimu terhadap dosa. Tunduklah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang.
agar terus maju, maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Ya pegang tanganmu agar terus maju, maju. Masa depan sungguh ada dan harapanmu takkan hilang. Dan hidupmu buat Yesus tersenyum. Yuk kita sama-sama berdoa dulu sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan menolong kami semua ketika firman Tuhan disampaikan. Tolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan. Dan kami mau melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Lao Seyong mau tanya. Kalian tahu apa artinya sombong? Sombong itu artinya menganggap diri sendiri lebih tinggi dari yang seharusnya. Orang yang sombong suka berlebihan memuji diri sendiri, menganggap orang lain lebih jelek atau lebih rendah. Sombong itu sikap yang nggak baik loh. Tidak salah kalau kita merasa senang dan bangga dengan apa yang bisa kita lakukan. Tapi, waktu kita lupa bahwa semua bakat, kemampuan, dan kepandaian yang kita miliki itu berasal dari Tuhan, saat itulah artinya kita sombong. Dan itu dosa ya anak-anak. Orang yang sombong lebih menghormati diri sendiri daripada menghormati Tuhan. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang salah satu anak Yakub, yaitu Yusuf, yang juga pernah menjadi sombong. Ceritanya ada di Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 11. Cerita ini dimulai dari Yakub. Kalian masih ingat kan siapa Yakub itu? Benar, Yakub adalah anak dari Ishak dan Ribka. Dan Yakub punya seorang saudara kembar. Siapa dia? Ya betul, Esau. Kakek Yakub adalah Abraham. Anak-anak masih ingat janji Tuhan kepada Bapak Abraham? Tuhan berjanji bahwa Bapak Abraham akan mempunyai keturunan yang sangat banyak. Sebanyak bintang-bintang di langit. Sehingga tidak dapat dihitung. Cucu Abraham, yaitu Yakub, punya 12 orang anak laki-laki. Lao Seyong yakin gak ada dari antara kalian yang punya saudara sebanyak itu. Paling banyak kita 3 orang bersaudara, bahkan ada yang anak tunggal. Coba kamu bayangkan kalau kamu punya 11 saudara laki-laki. Apa kira-kira bisa akur ya? Apa kira-kira bisa tidak pernah bertengkar ya?
Pasti menyenangkan loh kalau kita bisa saling mengasihi saudara-saudara kita. Nah, Yusuf lanjutkan ceritanya ya. Yusuf adalah anak kesayangan papanya. Dia anak bungsu Yakub. Artinya, dia anak yang paling kecil dari 12 bersaudara. Yakub memberi tugas khusus kepada Yusuf untuk mengawasi kakak-kakak laki-lakinya. Yusuf diminta memperhatikan apa kakak-kakaknya menyelesaikan semua tugas atau pekerjaan mereka dengan baik. Bukan cuma itu anak-anak, Yakub bahkan memberikan jubah atau mantel khusus untuk Yusuf. Mantel berwarna-warni yang sangat bagus. Menurutmu, gimana perasaan saudara-saudaranya waktu mereka melihat apa yang papa mereka lakukan? Mereka semua iri dan membenci Yusuf. Mungkin seperti itulah ketidaksenangan mereka kepada Yusuf. Suatu malam, waktu sedang tidur, nggak segitunya sampai ngorok ya. Dalam tidurnya, Yusuf bermimpi. Kalian masih ingat siapa yang pernah bermimpi melihat tangga? Ya, Yakub, ayah Yusuf. Itu cerita minggu lalu? 2 minggu lalu? Ya betul, 2 minggu lalu. Good, masih ingat cerita 2 minggu lalu. Nah, malam itu Yusuf juga bermimpi. Dia sedang di ladang bersama dengan saudara-saudaranya, mengikat gandum. Tiba-tiba, ikatan gandum Yusuf berdiri tegak, sedangkan ikatan gandum saudara-saudara Yusuf membungkuk ke arah ikatan gandum Yusuf. Kedengarannya aneh ya. Dan bukan cuma satu mimpi itu anak-anak. Yusuf bermimpi lagi. Dalam mimpi itu, Yusuf melihat matahari, bulan, dan 11 bintang menyembah dia. Benar-benar mimpi yang aneh ya. Waktu Yusuf menceritakan tentang mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, saudara-saudaranya jadi semakin membenci Yusuf anak-anak. Saudara-saudaranya marah mendengar cerita itu. Karena Yusuf mencoba mengatakan kalau dia akan jadi yang paling hebat. Dia akan jadi pemimpin atas keluarganya. Sombong sekali ya. Coba kalian bayangkan. Jika kamu adalah saudara Yusuf, bagaimana perasaanmu waktu kamu dengar cerita Yusuf itu? Mungkin kita sama ya dengan kakak-kakak Yusuf. Kita marah atau iri atau mungkin sedih. Menurut kalian, apa ya kira-kira arti kedua mimpi Yusuf itu? Tuhan memberikan mimpi itu kepada Yusuf untuk menunjukkan bahwa suatu hari Yusuf akan lebih kuat dari saudara-saudaranya. Yusuf akan menjadi seorang pemimpin. Dan Tuhan punya rencana untuk hidup Yusuf. Mimpi Yusuf nggak jelek sebenarnya. Tapi yang salah adalah ketika Yusuf menjadi sombong. Yusuf berpikir dia lebih hebat dari orang lain. Yusuf berpikir dia lebih hebat dari semua saudaranya. Bahkan lebih hebat dari papa dan mamanya. Dia lupa bahwa semua yang dia miliki adalah dari Tuhan.
Ingat, semua yang kita punya, karunia, talenta, bakat, kepandaian, dan mungkin kelebihan lain yang kita punya, itu semua berasal dari Tuhan. Ketika kita pandai dalam sesuatu, seharusnya kita memuliakan Tuhan dan berterima kasih kepada Tuhan. Yusuf melakukan kesalahan, tapi Tuhan memakai kesalahan itu untuk kebaikan. Tuhan yang setia dan penuh kasih itu mengampuni Yusuf. Tuhan memilih memberkati Yusuf, meskipun dia sombong dan berdosa. Tuhan punya rencana untuk Yusuf. Sama seperti Yusuf, kita sebenarnya juga nggak pantas mendapat berkat Tuhan. Tapi, karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan mau memberkati kita. Berkat yang terpenting dan terbaik yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya, Tuhan bukannya menghukum kita karena kita sombong, karena kita berdosa, tetapi Tuhan Yesus rela mati di salib untuk menebus dosa kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Gimana supaya kita tidak menjadi sombong ya anak-anak? Kesombongan bisa membawa kita ke dalam masalah, seperti yang terjadi pada Yusuf. Tapi ketika kita percaya kepada Tuhan dan meminta pengampunan, Dia akan menyelesaikan masalah itu untuk kebaikan kita. Jadi, kalau kalian melakukan dosa, akui itu. Tuhan akan mengampuni kita dan mengubah menjadi sesuatu yang baik. Berdoalah agar Tuhan mengampuni kita atas dosa kesombongan dalam hidup kita. Berdoalah agar Tuhan membuka hati kita dan menolong kita untuk mentaati perintah-perintahnya. Anak-anak, hari ini kita mau kembali menghafalkan AHA. Kita akan menghafalkan ayat hafalan yang baru, yaitu dari Mazmur pasal 92 ayat 6. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Kita ulangi lagi ya. Mazmur pasal 92 ayat 6. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita isi bejana untuk Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk semua berkat-Nya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sekali lagi kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih dalam hatiku. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami boleh memuji Tuhan
dan mendengarkan firman Tuhan, serta kami boleh memberikan persembahan yang terbaik kami untuk Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami semua dan menolong kami semua di dalam menjalani kehidupan kami sepanjang minggu depan. Tuhan mau tolong agar kami bisa menikmati ibadah selanjutnya pada minggu depan. Tuhan, kami mau serahkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Waduh, gak terasa ya, kita sudah sampai di akhir ibadah kita hari ini. Ingat selalu ya, jaga kesehatan, selalu rajin cuci tangan. Dan kalau bepergian, jangan lupa pakai masker dan bawa hand sanitizer. Kalian juga harus tetap semangat walaupun harus belajar online di rumah. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.